Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas hadis arba'in ke-20 ya. Temanya tentang al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman ya. Hadis arba'in ke-20 ini disampaikan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Ya, sampai disebutkan ini awal dari yang diajarkan oleh para nabi. Ya, dari awal kenabian itu apa satu kalimat yang diajarkan oleh para nabi, itu kalimatnya sama, ida lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tidak tahu malu maka silahkan berbuatlah sesuka hati, ya sesuka kalian. Ya, jadinya ini hadis riwayat Bukhari. Ya, kalau kita lihat dari hadis ini sendiri ternyata pengertiannya sangat adalah perintah dalam hadis ini seolah menunjukkan ancaman Rasulullah SAW pada orang yang tidak tahu malu. Ya, jadinya orang yang tidak tahu malu dipersilakan untuk berbuat sesuka hatinya. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang ini untuk orang yang beriman ya, perintah dalam hadis ini seolah menunjukkan kabar bahwa seseorang yang tidak memiliki rasa malu pasti akan melakukan apa saja. Ya, dan juga yang ketiga, nah khusus untuk orang beriman, perintah dalam hadis ini menunjukkan ibahah atau ibahiyah, pembolehan bagi orang beriman dan merasakan kayaknya itu satu perbuatan yang tidak memalukan, maka silahkan ya, silahkan dikerjakan sesuka hati. Berarti itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, maka lakukanlah. Ya, jadi dari satu hadis saja, hadis tadi ya mengingatkan kita dalam tastahi fasna' ma syi'ta, itu kaidahnya banyak yang bisa kita pahami. Yang pertama, kalau kamu tidak malu, silahkan kerjakan sesukamu. Yang kedua, patokan ataupun barometer buat orang beriman, yang satu perbuatan yang dia rasakan tidak memalukan, maka itu perbuatan yang dibolehkan. Ya, yang ketiga justru ancaman. Ya, kalau nggak tahu malu, terserah mau ngapain aja. Nah, jadi itu patokannya, dan itu ternyata min kalamin nubuwatil ula. Dia adalah perkataan kenabian dari kenabian yang pertama. Artinya bukan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja ya yang mengatakan itu kepada kita ya umatnya, tapi ternyata dari nabi-nabi terdahulu juga begitu. Al-haya'u minal iman ini satu landasan ya dari kenabian pertama. Bahkan Umar bin Khattab juga mengatakan, barang siapa yang merasa malu, maka ia akan bersembunyi. Barang siapa yang bersembunyi, maka ia akan berhati-hati. Dan barang siapa yang berhati-hati, ya, maka ucapannya akan terjaga, perbuatannya akan terjaga, ya, segala gerak-geriknya akan terjaga, maka ia akan terjaga. Makanya rasa malu ini sendiri satu rasa yang memang bukan perasaan tercela gitu ya, perasaan yang mulia justru ya, karena rasa malu pembawaan fitrah. Bisa kita lihat kalau bayi itu kan pemalu ya. Beda kalau orang dewasa, mungkin kalau bayi pemalu orang tuanya malu-maluin gitu ya. Tapi kalau memang kita lihat itu yang namanya anak-anak kecil biasanya malu, apalagi kalau nggak kenal. Ya, maka itu adalah perasaan fitrah. Wajar ketika Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan fitrahnya muslim. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah fitrah muslim itu ya menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani, atau rusak fitrahnya, yang rusak orang tuanya ya, sehingga fitrah bayi yang Islami itu malah berubah menjadi ya seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang merusak adalah orang tuanya atau lingkungannya atau keluarganya atau yang mendidiknya. Makanya kalau rasa malu yang fitrah itu pembawaan dari bayi itu dimiliki oleh setiap manusia. Dan jika dipelihara maka dirinya akan terjaga dari maksiat ya. Itu rasa malu yang memang fitrah. Ada juga rasa malu yang diperoleh melalui usaha dan pembentukan sifat mulia sehingga tumbuh dalam hati dan keluar sebagai akhlak. Jadi ini haya iktisaban. Ya, jadi rasa malu yang diupayakan, karena mungkin waktu bayi memang ada tapi dirusak oleh orang tuanya, dirusak oleh lingkungannya, dirusak oleh pertemanannya, dirusak oleh keluarga besarnya, kulturnya, adatnya ya. Jadi oleh sukunya, bangsanya, maka kita harus berupaya untuk mengembalikan fitrah malu tadi.
Nah, ini namanya iktisaban, kita upayakan ya, kita pelajari, kita belajar, kita meniru ya sampai akhirnya itu semua terbentuk lagi ya. Dan rasa malu yang tercela adalah yang menjadikan diri seseorang enggan menampakkan kebaikan dan malu menjadi pembela kebenaran. Ya, ini yang malu yang tercela. Udah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang benar, tapi dia malah menjauh dari kebenaran dan mendekat kepada kebatilan. Ya, dengan dalih, aduh malu kalau saya mengerjakan kebenaran, teman-teman saya menjauhi. Aduh malu kalau saya menjauhi kebatilan, teman-teman saya menjauhi. Nah, ini malu yang tercela. Ya, jadinya jangan sampai ya kita justru menjauhi kebenaran dan sebenarnya malah Allah tidak pernah malu kepada yang hak gitu ya. Allahu la yastahi minal haq. Ini surat Al-Ahzab ayat 53, Allah SWT menggambarkan dirinya tidak pernah malu terhadap kebenaran. Karena pernah para sahabat Rasulullah SAW itu kalau mampir ke rumah Rasul, itu ketemu Rasul itu senang banget, ngobrol panjang lebar. Namanya ketemu Rasul ya, wah semua masalah-masalah itu pengennya dicurhatkan. Ya, berjumpa dengan Rasulullah SAW menandakan solusi di depan mata, itu yang tergambar. Ya, sehingga memang betul-betul mereka mendatangi Rasul, ngajak ngobrol sampai lupa jam, lupa waktu. Nah, Allah SWT menginginkan ya sahabat-sahabat ini tidak berdosa karena dengan tidak sengaja membuat Rasul jadi serba nggak enak hati. Mau nyuruh pulang, Rasul nggak bakal nyuruh pulang. Makanya kenapa pada akhirnya Allah mengatakan wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jadi sampai disebutkan wala musta'nisi nabil hadith. Ya, kalau kalian sudah selesai hajatnya, sudah sampaikan curhatnya, sudah konseling, sudah bertamu, sudah silaturahim, segeralah pulang. Dan jangan wala musta'nisina fil hadis, jangan ngobrol. Kenapa? Karena kalau ngobrol panjang-panjang dengan Rasulullah SAW, Rasul enggan. Nyuruh pulang itu nggak mungkin Rasul mengusir tamunya. Tapi Rasul juga punya hajat. Rasul juga punya keperluan lain dengan keluarganya. Rasul juga manusia yang butuh istirahat. Bahkan kadang-kadang kita kalau sudah bertemu dengan seseorang yang kita tuju ataupun kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa. Ternyata yang ada di hadapan kita ya manusia kayak kita gitu ya. Makanya penting untuk punya rasa malu atau kepekaan atau sensitivitas ya dalam berinteraksi dengan orang-orang, orang banyak tentunya ya. Nah, inilah tugas orang tua dan pendidik. Wajib bagi orang tua dan para pendidik untuk menanamkan rasa malu ini dengan sungguh-sungguh ya kepada anak-anak kita. Kalau metode, ya tadi ada yang ke-mute ya. Ya, kalau metode pendidikan Barat ini, kalau kita lihat ada bukunya ya, bicara tentang sexual education. Wah, vulgar sekali. Itu anak-anak kecil, anak-anak yang kalau sekarang masih usia 6 tahun, 7 tahun, itu anak-anak TK, SD kelas 1, kelas 2, itu diajarkan sexual education. Diajarkan masturbasi, itu kan ngaco ya. Dari kecil sampai nanti ujung-ujungnya memang mereka akan diajarkan bahwasanya yang namanya penyaluran seksual itu, nah ini makanya istilahnya mereka pakai gender ya, pakai male female, bukan woman and man gitu ya. Itulah itu pelan-pelan kita digiring ke sana sampai anak-anak tahu bagaimana caranya menyalurkan syahwat. Udah nggak mikir halal haram, mana tahu mereka halal haram, mereka nggak tahu, itu kan hanya ada di literatur yang Allah turunkan dalam kitab-kitab suci dan mereka tidak mau pakai kitab sucinya. Ya, yang jelas sekarang kan sudah didistorsi semua isi kitab suci kecuali Al-Quran. Oleh karena itu wajar ya, mereka tidak tahu malu. Mereka menganggap yang paling bahaya itu bukan zinanya, bukan hubungan seksualnya. Yang paling bahaya itu adalah ya, yang berbahaya itu adalah yang paling penting adalah yang berbahaya buat mereka bukan zina dan hubungan seksualnya. Yang bahaya adalah kehamilannya. Jadi mereka malu kalau sampai hamil. Ya, tapi mereka nggak malu kalau zina, dan buat mereka nggak ada istilah zina. Itu istilah yang sangat manusiawi, seseorang menyalurkan syahwatnya, hasratnya, karena kita manusia yang butuh penyaluran biologis. Ya, jadinya ini berbahaya kalau sampai pemahaman ini kepada generasi Islam. Generasi muda kita sekarang sudah nggak tahu malu. Kalau zaman-zaman dulu luar biasa. Ya, zaman dulu ketahuan pacaran
ya, ketangkap basah sama Hansip aja udah malu banget. Kalau zaman sekarang hilang rasa itu, hilang rasa malu itu sekarang ya. Jadi nggak ada istilah nanti ketahuan orang. Sekarang gandengan di mana saja sudah biasa. Sekarang juga ciuman pelukan di mana saja sudah biasa. Dan semua orang sudah kehilangan rasa malunya. Ya, jadi ibarat kata yang nggak bisa dikerjakan cuman hubungan suami istri di depan orang banyak itu aja. Ya, adapun kalau apa namanya sekedar cuman ciuman pelukan itu satu hal yang biasa sekarang. Bayangkan kalau 10 tahun, 20 tahun lalu lah. Ya, 20 tahun lalu ke sana ini itu satu hal yang aib dan pantang ya. Jadi wajib bagi para orang tua dan para pendidik untuk menanamkan rasa malu ini kembali dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti Barat yang kehilangan pegangan hidup, yang kehilangan agamanya, sudah tidak ada lagi agama dan norma-norma juga sudah tidak ada. Dan di Indonesia pun begitu ya. Sekarang sudah mau mulai itu mengatakan ingin menghilangkan istilah kekerasan seksual, padahal justru kekerasan seksualnya itu sudah dalam bentuk yang dilegalisir, ya sudah dilegalisasi. Ya, jadinya asal korban atas persetujuan korban itu berkali-kali diulang-ulang ya atas persetujuan korban. Lah kalau korban mau sama mau zina nggak apa-apa. Jadi tidak ada istilah zina ketika suka sama suka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau bangsa kita sudah sampai seperti itu, bangsa yang mayoritas penduduknya muslim sudah kehilangan rasa malu. Sampai kalau yang namanya zina sudah suka sama suka maka bukan zina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersiaplah untuk kedatangan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang tua harus cepat-cepat ini menanamkan lagi ya sisi-sisi fitrah anak-anak kita untuk kembali kepada fitrahnya agar mereka semua kembali memiliki rasa malu dan jangan dicela rasa malu. Rasa malu yang terpuji, yang mulia jangan dicela. Biarkan mereka tumbuh dalam diri anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan kita. Anak-anak perempuan kita memiliki rasa malu itu merupakan perbuatan terpuji. Anak-anak perempuan kita memiliki rasa malu apalagi dengan lawan jenis itu sangat langka saat ini. Ya, maka perhatikanlah metode pendidikan, perhatikan perilaku anak, luruskan anak yang berperilaku menyimpang ya. Jadi jangan sampai ada yang istilahnya kalau dulu itu agak kebanci-bancian gitu ya. Itu biasa dulu. Ya, artinya dulunya itu ya beberapa tahun belakangan, sekarang lebih biasa lagi. Adapun mungkin 20-30 tahun lalu satu hal yang sangat aib ya kalau ada laki-laki pakai pakaian wanita, wanita pakai pakaian laki-laki 30 tahun yang lalu aib, tapi begitu sudah 10 tahun yang lalu sudah merupakan hal yang besar dan sekarang sudah sangat lumrah. Ya, jadi penting buat kita meluruskan anak-anak yang berperilaku menyimpang sebagaimana dulu Umar bin Khattab pernah cerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya pembantu di rumah dan pembantu saya di rumah ini laki-laki yang mirip perempuan. Kadang-kadang geraknya gemulai, dandannya juga begitu. Ya, maka laki-laki yang mirip perempuan ini ada dan kerjanya sangat bagus. Jadinya di rumah itu pekerjaannya sangat bagus. Maka apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Pecat ya, harap dipecat petugasmu, pekerjamu dipecat. Kenapa? Karena dia akan menularkan penyakit itu kepada anak-anakmu. Jadi ternyata yang namanya sifat itu, perilaku ketika ditiru jadi menular. Dia bukan kayak virus menularnya, tapi karena interaksi, kebiasaan ya. Maka penting juga buat kita pada akhirnya memilihkan teman bermain buat anak-anak kita. Menjauhkan anak-anak dari teman yang buruk, lingkungan yang buruk, dan aktivitas yang buruk ya. Ini jangan sampai nih kita acuh nggak acuh. Kadang-kadang mungkin kalau yang zaman dulu banget ya, seorang ibu tenang kalau anaknya main sama orang yang sejenis. Anak laki-lakinya main dengan laki-laki, anak perempuannya main dengan perempuan. Dulu tenang. Kalau sekarang sudah kehilangan ketenangan kita ya. Artinya apapun juga yang ada di hadapan kita, perempuan sama perempuan kita khawatir, laki-laki sama laki-laki kita khawatir. Karena sekarang ada istilah jeruk makan jeruk gitu ya. Ibarat kata itu bisa menjadi satu penyimpangan pada akhirnya. Makanya penting untuk memilihkan teman anak kita, kalau bisa yang orang tuanya kita tahu dia baik, ya, atau kalau bisa malah yang kita tahu orang tuanya adalah teman kita, gitu ya. Jadi ya kita jaga anak-anak kita bukan dengan mengkotak-kacakannya, tapi mensterilisasi pertemanannya, lingkungannya, dan aktivitasnya, dan memilihkan bacaan yang bermanfaat. Bacaan-bacaannya pilihkan yang bermanfaat ya. Dan menghidupkan hati agar kenal malu. Ini penting juga.
Hasan al-Basri mengatakan ya obati hatimu. Karena yang dikehendaki Allah dari hambanya adalah kebaikan hatinya. Ya, jadi memang ketika disebut tombok hati itu obat hati karena hati selalu setiap kali kita mengerjakan satu perbuatan buruk saja, satu nuqtatas sauda, satu titik hitam ada di hati kita. Makanya hati harus terus dikinclongkan, dimengkilapkan, diobati terus gitu ya. Karena Allah sangat menginginkan hambanya yang bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat di mana tidak bermanfaat lagi harta ya dan keturunan, tapi yang bermanfaat adalah orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i menulis kebaikan hati bisa dibentuk melalui 6 perkara. Membaca Al-Quran sambil mentadaburinya, mengosongkan perut, saum ya, artinya memperbanyak puasa. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan syaitan itu masuk ke dalam diri Ibnu Adam lewat aliran darah, maka persempitlah aliran darah tadi dengan puasa ya. Jadi baca Quran tahu maknanya, kemudian perbanyak puasa, qiyamul lail hidupkan malam hari, tadarru ya khususnya pada akhir malam atau istighfar di waktu sahur, bergaul dengan orang-orang soleh, dan menjaga kehalalan makanan dan perbuatan. Sudah jarang zaman sekarang ada orang yang mau menjaga kehalalan makanannya ya. Karena rata-rata orang sekarang berprinsip antara makanan dan juga pendapatan atau penghasilan. Sekarang prinsip mereka begini, Ustazah jangankan yang halal, yang haram aja susah kita cari. Ini namanya na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang mengatakan yang haram saja susah dicari, maka sekarang ya apalagi yang halal gitu. Naudzubillah. Padahal kalau kita yakin Allah dengan segala kebaikannya akan memudahkan kita, itu semua mudah dicari yang halal. Halal dan barokah lagi ya. Halal dan thayyibah. Maka banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan mengingat Allah itulah insya Allah Allah juga akan mengingat kita dan memudahkan kita ya untuk menjadi hamba yang terbaik. Dan salafus saleh juga senantiasa mengingatkan kita agar senantiasa malu melihat orang yang lebih muda usianya dari kita. Ya, dan malu juga ya, hormat bahkan kepada orang yang lebih tua usianya dari kita. Kenapa kita malu sama yang lebih muda? Karena boleh jadi yang lebih muda ini lebih sedikit dosanya dibanding kita. Dan kalau sama yang lebih tua kita hormat santun, kenapa? Karena boleh jadi yang lebih tua ini amalnya lebih banyak dibanding kita. Makanya ada buah dari rasa malu yang dipupuk ya. Buah dari rasa malu itu adalah ifah. Ya, kesucian diri kita. Zaman sekarang sudah jarang yang menjaga kesucian dirinya. Ya, bahkan zaman sekarang kalau kita lihat seorang wanita, anak gadis, anak kuliah, anak SMA, anak SMP bahkan, ya senang sama seorang laki-laki. Si laki-laki nggak nembak dia, nggak pernah menyatakan rasanya, perasaannya. Akhirnya penasaran, yang perempuan lah duluan nembak. Nah ini kan aneh. Zaman dulu nggak pernah ada ya. Mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu nggak pernah ada yang seperti ini. Kalau nggak ditembak ya nggak akan lah perempuan nembak duluan. Kalau sekarang, wah, ya jadi kalau memang tidak ditembak ya nembak duluan ya. Ini sudah kehilangan rasa malu alias waqahah, sudah memalukan, malu-maluin. Padahal buah dari rasa malu itu ifah, kesucian diri, wafa, kesetiaan, lugas dan tegas ketika berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram. Contoh putri Nabi Shu'aib kita lihat ya, tamshi ala istihya, jalannya malu-malu ya, tidak tabarruj ala jahiliyah saat pada perintah Allah. Ini buah dari rasa malu. Sampai pada akhirnya karena dia malu, takut kelihatan orang, takut kelihatan Allah, maka pada akhirnya dia akan menjauhi segala jenis maksiat. Ada satu hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya jadinya hadis ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya, bahkan kata para sahabat, qulna ya Rasulullah, inna lanastahyi haqqal haya. Kami ini udah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Tapi apa kata Allah? Kata Rasulullah apa? Walhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah, walhamdulillah. Tapi Rasulullah bersabda, laisa dzaka. Bukan sebatas itu. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Adapun malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu adalah antuh fazar ra's wa ma wa'a.
Kamu menjaga kepalamu dengan apa yang ada di dalam kepalamu. Artinya pikiran-pikiran kita juga terjaga. Ada kalanya orang merasakan Allah hanya melihat fisik, tidak melihat isi kepala. Padahal apa yang ada dalam isi kepala kita Allah tahu. Ya wa tahfazul batna wa ma hawa. Kamu jaga perutmu dan apa yang ada di dalamnya. Banyak orang yang makan aja. Yang penting bukan daging babi, tapi ternyata itu bukan daging babi, tapi digoreng pakai penggorengan yang bekas goreng daging babi. Banyak yang nggak peduli kan? Dan dia pikir Allah itu tidak tahu. Allah sangat tahu. Ya, wa tadzakkar al-mauta wal bila. Ya, wa tadzakkarul mauta wal bila. Malu yang sebenar-benarnya kepada Allah adalah mengingat kemaluan. Selalu ingat-ingat kematian. Ya, ingat-ingat kematian, bahwasanya sesudah kematian ada balaan, ya, ada bala yang jelas di alam kubur, soalan di dalam kubur, ya, pertanyaan di alam kubur ini bala, ya, kalau bisa jawab, kalau nggak bisa gimana. Dan ini bukan tergantung hafalan, ini adalah tergantung amal soleh kita dan keimanan kita. Paman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Orang yang ingin kehidupan akhirat dan selamat di akhirat, dia akan meninggalkan kehidupan dunia. Ya, jadi sampai diingatkan, faman fa'ala dzalik faqad istihya minallahi haqqal haya. Untuk orang-orang yang betul-betul menjaga kehidupan dunia dan akhiratnya, itulah orang-orang yang betul-betul sudah, ya, malu sebenar-benarnya kepada Allah. Karena dia benar-benar akan menjaga apa yang terkandung dalam kepala, apa yang diingat oleh kepala, apa yang masuk ke dalam perut, itu yang akan dijaganya. Lawan dari rasa malu adalah al-waqahah, tidak tahu malu. Sehingga berani mengerjakan maksiat dengan terang-terangan. Bukan hanya menganggap manusia nggak tahu, tapi menganggap Allah pun tidak tahu. Menganggap Allah pun tidak lihat. Ya, termasuk yang bersembunyi dari pandangan manusia. Saat maksiat dan menceritakan kepada orang lain di keesokan harinya tentang kemaksiatan yang dilakukannya. Ya, ini yang bahaya. Ya, sudahlah kemarin dia sembunyi. Ada juga sih yang nggak sembunyi-sembunyi ketika dia maksiat. Tapi yang paling bahaya adalah ketika maksiat dia sembunyi, besok ya dia ceritakan. Ketika maksiat dulu 30 tahun lalu nggak ada yang tahu, sekarang dia ceritakan kejadian 30 tahun lalu. Makanya penting untuk melihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, ya. Setiap umatku, ya, ini mu'afa. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang jahir. Apa itu jahir, ya? Wa inna minal mujahirah an ya'mala ar-rajula bil laili amalan thumma yusbihu faqad satarahullahu alaihi. Jadi di antara mujahirin, orang yang terang-terangan, ini yang enggak akan dimaafkan dosanya adalah mereka yang mengerjakan satu amalan di malam hari, amalan dosa. Kemudian besok paginya sebenarnya sudah Allah tutupi. Kalau Allah tutupi itu ada harapan untuk diampuni. Tapi masalahnya orang yang tadi berbuat dosa itulah yang menceritakannya kepada orang lain. Ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Maqad bata yastaruhu rabbahu wa yusbih yakshifu sitrallahu anhu. Jadi orang ini sebenarnya sudah ditutupi oleh Allah aibnya, tapi dia sendiri yang membongkar aibnya kepada orang banyak. Maka harapannya untuk diampuni juga sudah berkurang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita masuk golongan ini yang akhirnya tidak diampuni karena kelalaian kita untuk cerita-cerita. Kadang-kadang kita merasa aduh saya kalau nggak cerita nggak kuat tuh saja, banyak yang gitu ya. Jadi saya harus cerita, itu satu. Yang kedua, mungkin ada yang mengatakan, ya saya harus cerita, tapi saya nggak akan cerita sama manusia, dia manusia nggak pernah memberikan solusi. Akhirnya dia cerita sama siapa? Dia curhat di wall. Dia curhat di wall, bukan di tembok ya. Curhat di wall sosmednya. Manusia nggak ngasih solusi memang, karena manusia sama-sama lemahnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, jadi manusia mungkin kalau dimintai nasihat nggak akan kasih solusi, tapi yang paling bahaya adalah ketika kita curhat di wall, ketika kita curhat ya di dinding sosial media kita, semua manusia akan berkomentar. Dan itu komentarnya, wallahu alam. Kalau komentarnya baik jadi nasihat, alhamdulillah. Kalau komentarnya buruk, ya justru jadi pemicu kita berbuat keburukan yang lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi memang penting buat kita pada akhirnya untuk menjaga-jaga diri dan lisan kita terutama agar tahu malu, dan malu yang hakikatnya adalah
rasa malu yang dijaga dari berbuat dan bertindak dan berkata terutama, maka itu malu kita yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu apa yang terlintas ya dalam pikiran kita, dalam akhlak kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Allah tahu ya yang jahat, yang masa lampau dan akan datang, yang jahar dan sir. Ya Allah tahu semua. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas tadi hadis ke-20. Ya ini tentang rasa malu yang memang para anbiya sudah mengajarkan umatnya, seluruh umat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sampai saat ini, ya. Maka penting sekali buat kita pada akhirnya untuk berhati-hati jangan sampai diri kita atau keluarga kita atau khususnya anak-anak kita kehilangan rasa ini ya, karena ini inna mimma adraka min kalamin nubuwatil ula, ini adalah perkataan yang khusus buat manusia dari sejak ya zaman kenabian pertama ya. Di dalam tastahi fasna ma syi'ta, kalau nggak tahu malu kerjakanlah sesukamu. Nah, naudzubillah, ini seperti satu anjuran karena kemarahan Allah kepada manusia. Jadi dipersilakan terserah deh. Nah, itu kan bahaya. Ya, oleh karena itu penting buat kita pada akhirnya berhati-hati. Jangan sampai Allah marah dan murka. Semoga Allah SWT memberikan hidayah, inayah, riayah kepada kita, taufiknya juga kepada kita. Semoga kita juga terlindungi dari berbagai sifat yang buruk di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke host, silakan.